Jadi saya berhasil menghubungi Bang Jimmy Setiawan. Saya berkomunikasi dengan beliau dan ada rekamannya. Dan semua akan saya tampilkan rekamannya. Saya sudah diizinkan oleh beliau untuk saya berusaha untuk menghubungi Bang Niko juga. Bang Niko ini adalah pelatih. Menurut saya kedua pria ini dari Bang Jimmy maupun Bang Niko adalah pria yang humble, enak diajak berkomunikasi, mereka tidak arogan. Lalu saya sudah juga memberikan porsi kepada panitia pelaksana dari turnamen ini untuk memberikan klarifikasi. Memang dari awal sudah ada indikasi dari teman-teman ini kok awal sudah telat memasukkan daftar pemain. Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang selalu senantiasa memberikan informasi tentang olahraga, khususnya yang ada di Kabupaten Gresik ya kawan ya. Pada malam hari ini, tepatnya di hari Minggu, saya kembali menjumpai kawan-kawan melalui channel saya. Malam Minggu yang di luar saat ini sedang hujan, semoga hujan di luar sana tidak mengurangi rasa kepercayaan diri kita untuk selalu berbuat baik pada diri kita, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah selamat untuk Bang Erick Thohir atas terpilihnya menjadi ketua PSSI yang baru dalam kongres kemarin, di mana beliau unggul 64% dari semua kandidat atau calon-calon pemimpin yang ada. Semoga PSSI menjadi organisasi sepak bola yang baik. Tentu kita berharap memberikan prestasi untuk Indonesia. Baik teman-teman, yang pertama saya ingin membahas pada malam hari ini adalah beberapa cerita yang temanya saya sebut cerita cinta dari KIG Futsal Arena. Tentu teman-teman sudah bisa menganalisa apa yang ingin saya sampaikan. Tentunya tidak jauh-jauh dari pertandingan futsal antar perusahaan yang kita bisa singkat dengan Liprus 2023 begitu. Yang pertama kawan, saya ingin sedikit kembali ke belakang di mana pertandingan Petro Cipta Selaras berhadapan dengan Petro Jordan Abadi dihentikan oleh wasit lantaran disinyalir Petro Cipta Selaras memainkan pemain yang tidak sah seperti itu. Hasilnya adalah pertandingan dihentikan. Tentu ketika ada persoalan seperti itu, maka kedua belah pihak sebetulnya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Organisasi yang mewadahi futsal. Jadi kalau misalnya kita ada persoalan tidak terselesaikan di lapangan, timnya, panitianya, maka ada kesempatan sebetulnya untuk dimediasi oleh organisasi yang mewadahi ini. Nah, alhasil
adalah keputusannya PT Cipta Selaras berhak untuk bermain kembali, alias tidak jadi didiskualifikasi atas adanya pelanggaran yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Meskipun pada akhirnya PT Cipta Selaras tidak maju ke 8 besar, tetapi mereka bisa menerima kekalahan itu. Yang kedua adalah pertandingan Adira melawan Petrokimia FC. Jadi pertandingan pada malam hari itu adalah pertandingan yang luar biasa, atau bukan main menurut saya, karena saya sendiri hadir di situ. Jadi nuansanya betul-betul berbeda. Saya sendiri kadang tegang, lupa memainkan kamera saya, tidak fokus begitu teman-teman, karena mereka betul-betul bermain cukup bagus. Secara keseluruhan mereka bermain cukup bagus, meskipun ada kontak-kontak fisik yang berlebihan sebetulnya, tapi it's okay, mereka masih bisa memainkan perannya dengan baik. Sampai pada akhirnya ada satu kontak fisik yang berlebihan menurut saya gitu memang, sehingga kemudian melukai salah satu pemain dari Petrokimia, yang pada akhirnya Petrokimia melakukan protes, dan pemain Adira yang melakukan sikutan tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti gelaran pertandingan ini hingga di akhir event ini begitu. Karena Adira ini adalah salah satu tim terbaik juga menurut saya. Mereka memiliki pemain-pemain yang bagus, dan akhirnya mereka dengan segala kemampuannya bisa melenggang ke 8 besar. Nah, tentu pemain nomor punggung 5 yang tadi saya sebutkan tentu tidak bisa dimainkan, kawan, tidak bisa diturunkan, tetapi tentu para pemain dan ofisial tim Adira sudah bisa mengatasi hal ini tentu. Lalu yang ketiga, ini yang terbaru kawannya, ini yang terbaru, PDAM mempertanyakan legalitas atau keabsahan pemain dari Smelting. Jadi sedikit saya memberikan informasi bahwa di video-video ya saya yang lalu, bahwa Smelting ini adalah tim yang sangat bagus ya, dihuni oleh pemain-pemain yang bertalenta kawan ya. Skill mereka dan fisik mereka tentu di atas rata-rata kalau saya melihatnya. Hasil mereka bisa memenangkan 3 pertandingan, semuanya dimenangkan dengan baik gitu kan. Tapi pada akhirnya ada masalah yang terjadi di belakang, dan ini yang terbaru ingin saya bahas. Jadi kawan-kawan, PDAM dan maksud saya PDAM dan Smelting ini itu berada di grup yang sama ya. Jadi ada 4 tim yang berada di grup A. Yang pertama adalah Wilmar, kemudian ada PDAM, kemudian Petronika dan Smelting. Sejatinya kalau tidak ada persoalan, tentu Smelting akan keluar sebagai juara grup di sini. Dari 3 pertandingan, PDAM memenangkan semua pertandingannya dengan baik. Lalu kemudian ada Wilmar Nabati. Wilmar tentu berada di runner up. Ya, artinya Smelting dan Wilmar ini berhak maju ke 8 besar begitu. Tetapi di bawahnya di peringkat 3 dari 4 grup ini ada PDAM, Giri Tirta dan Petronika.
Nah, Petronika ini boleh dikatakan memang tidak berjalan mulus ya, karena tim ini tidak berada di urutan paling akhir dari 4 tim yang berada di grup A itu. Nah, ceritanya ketika PDAM ini mengendus begitu kan ya, atau menganggap bahwa Smelting ini memainkan pemain yang seharusnya secara kuota itu melebihi. Jadi kawan-kawan di Liprus ini kuota pemain asingnya itu ada 2 yang dibolehkan. Nah, selebihnya harus pemain yang berstatus sebagai karyawan di perusahaan itu. Nah, disinyalir oleh teman-teman dari tim PDAM ini bahwa kemenangan dari 3 pertandingannya itu adalah dibantu oleh pemain yang seharusnya tidak berada di turnamen ini, sehingga harusnya kemenangan itu dibatalkan begitu. Kira-kira begitu gambarannya. Kemudian PDAM melakukan protes, begitu kan? Kemudian diproses prosesnya, kemudian mereka Smelting memberikan jawaban begitu. Singkat ceritanya, nanti akan saya kirimkan surat keputusannya, poin-poin apa saja yang dilanggar begitu, yang dituduhkan. Kemudian pada akhirnya pihak yang mewadahi dari futsal ini, jadi mediatornya, istilahnya seperti itu, memberikan keputusan akhir bahwasanya betul Smelting ini mengalami memakai pemain yang tidak sah, kawan-kawan. Hasil akhirnya adalah Smelting di 3 pertandingan itu mengalami tidak mendapatkan hasil apa-apa, justru harus kalah 5-0 sesuai dengan aturan yang ada begitu. Artinya Smelting ini tidak masuk ke 8 besar. Otomatis PDAM yang maju ke 18 di bawah Wilmar. Wilmar menjadi juara grup, akhirnya PDAM menjadi runner up. Nah, sah-sah saja kawan-kawan ya, sah-sah saja kalau PDAM melakukan protes semacam itu, karena memainkan pemain yang di bawah yang tidak sah, tentu itu mencederai rasa semangat mereka gitu, mencederai perjuangan mereka. Saya melihatnya seperti itu, sehingga wah, ini tidak boleh dibiarkan, ini harus kita melakukan sesuatu. Saya mencoba untuk mencari mengklarifikasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu dari Smelting, baik itu dari PDAM. Jadi saya berhasil menghubungi Bang Jimmy Setiawan, meskipun hanya lewat telepon. Bang Jimmy menceritakan semua kronologis mengapa dia kemudian mengajukan evaluasi atau menginginkan evaluasi menyeluruh atau investigasi kepada tim yang dimainkan oleh Smelting begitu. Jadi saya berkomunikasi dengan beliau dan ada rekamannya, dan semua akan saya tampilkan rekamannya. Saya sudah diizinkan oleh beliau untuk memposting di channel ini supaya semua tahu bahwasanya ini penting untuk gelaran semacam ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang sama. Jadi nanti saya teman-teman semua akan melihat bagaimana komentar dari Bang Jimmy. Lalu saya berusaha untuk menghubungi Bang Niko juga. Bang Niko ini adalah pelatih yang ambil bagian di dalam turnamen ini gitu. Menurut saya
kedua pria ini, dari Bang Jimmy maupun Bang Niko, adalah pria yang humble, enak diajak berkomunikasi, mereka tidak arogan, mereka bisa memberikan penjelasan yang logis dari apa yang terjadi. Mereka tidak pernah menganggap bahwa siapapun yang bertanya itu adalah orang yang tidak mengerti tentang sepak bola, karena mungkin mereka menganggap bahwa sepak bola atau aturan-aturan itu jelas terpampang di situs-situs resminya PSSI maupun di PSSI daerah gitu kan, atau di statuta FIFA begitu. Aturan-aturan itu semua orang bisa mengaksesnya, semua orang bisa membacanya, sehingga tingkat keilmuan mereka itu tergantung pada mereka mau tidak membacanya seperti itu. Jadi Bang Niko adalah pria yang humble, Bang Jimmy adalah pria yang baik, mereka juga low profile segala macam, sehingga saya diberikan akses untuk berkomunikasi dengan beliau keduanya. Sayangnya Bang Niko ini tidak menginginkan hasil rekaman pembicaraannya dipublis. Jadi saya harus menghargai itu, tetapi garis besarnya adalah Bang Niko ini adalah menangani hal-hal yang berbau teknis saja. Jadi untuk yang berkaitan dengan pemain dan sebagainya, Bang Niko tidak memiliki wewenang. Tentu karena tidak memiliki wewenang, maka Bang Niko tidak bisa memberikan penjelasan dari pertanyaan saya secara substansi begitu. Bang Niko hanya mengatakan bahwa jika memang aturannya harus seperti itu, maka ya kita siap-siap saja untuk menerima hal itu, tetapi tentu masih ada proses selanjutnya seperti apa. Nah, saya serahkan semuanya kepada manajemen begitu. Bahkan Bang Niko juga memberikan sedikit saran barangkali seperti itu kepada panitia pelaksana agar mengemas pertandingan ini secara baik, kemudian sebelum memulai gelaran ini semestinya harus berkomunikasi baik, atau mungkin harus semua stakeholder dilibatkan, sehingga kemudian jika ada permasalahan seperti ini itu lebih mudah untuk menyelesaikannya. Barangkali seperti itu gambarannya. Tetapi secara keseluruhan Bang Niko menerima kalau memang seperti itu, ya sudah. Saya hanya menjalankan, kalau disuruh bertanding ya bertanding seperti itu. Jadi teman-teman, saya tidak mempublis perbincangan saya dengan Bang Niko, itu adalah kode etik, dan saya harus bisa menghargai itu. Lalu saya sudah juga memberikan porsi kepada panitia pelaksana dari turnamen ini untuk memberikan klarifikasi, karena memang gelaran ini tidak ada yang mempublis atau mempublikasi kepada khalayak. Hanya channel Biodika milik saya, kawannya, yang memiliki akses untuk mengabarkan hal ini. Jadi seharusnya, menurut saya, maka ini harus disinkronkan semuanya. Ini harus semua harus memberikan penjelasan dengan versinya masing-masing. Sebab ada 16 tim, kawan. Iya, ada 16 tim. Dari satu tim pasti memiliki banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada pemain, ada official, ya kan? Lalu kemudian di belakang itu ada karyawan. Tentu karyawan yang ada di perusahaan itu pasti mereka mengikuti perkembangan ini. Nah, kalau tidak ada yang memberikan informasi kepada mereka, tentu mereka nanti akan liar. Mereka mempersepsikan
pertandingan ini atau gelaran ini. Jadi saya berperan penting di dalamnya adalah untuk menyampaikan hal-hal semacam ini kepada kawan-kawan. Jadi saya sih berharap sebetulnya panpelnya ketika kami meminta untuk memberikan klarifikasi, seharusnya bisa membuka diri begitu. Tetapi saya harus menghargai itu karena mungkin masih ada proses, menunggu proses dan sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik. Saya hanya mengatakan bahwa seharusnya itu dilakukan. Yang terakhir adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di gelaran ini. Semoga video-video saya memberikan edukasi, memberikan berita-berita yang bisa menginspirasi. Tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Ya, saya di sini hanya ingin mencoba untuk memberikan itu. Tapi kalau misalnya saya mengemasnya kurang bagus, ya saya mohon maaf. Meskipun dengan perangkat yang tidak terlalu bagus, semoga aja pesan-pesan ini bisa tersampaikan. Sebab kalau ada gelaran-gelaran semacam ini di daerah, kawan-kawan, kalau tidak ada yang mempublikasikan, maka tidak akan ada yang tahu orang di luar sana bagaimana sebetulnya peran-peran generasi muda di daerah itu untuk memajukan persepak bolaan. Saya kira itu penting buat kelangsungan olahraga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 8 Besar. Halo. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Lagi apa nih Bang? Lagi istirahat. Oke. Gak telepon WA aja tak? Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ini aja, biar tidak putus-putus. Bang Jimmy. Okay. Saya mau nanya nih Bang, kaitannya dengan yang liga kita antara perusahaan itu. Karena kan ini kan ada 18 tim ya Bang ya. Tentu dengan berbagai pendukungnya tentu lebih dari 18 orang yang mengikuti event kita ini Bang. Jadi situasi yang berkembang, situasi yang terjadi, mereka semua minimal harus tahu supaya tidak ada simpang siur berita, begitu Bang. Iya. Nah, kaitannya dengan itu, isu yang berkembang nih Bang ya, isu yang berkembang bahwasanya ada tim kita, salah satu tim yang didiskualifikasi begitu, mungkin bahasa saya seperti itu Bang. Iya. Bisa Abang sedikit memberikan penjelasannya karena ini berkaitan juga dengan tim Abang PDAM Giri Tirta. Silakan Bang. Iya, itu kemarin kan sejak pendaftaran pemain di grup resminya Liga Perusahaan itu kan sudah ada grup untuk perwakilannya masuk situ. Siap. Itu dari awal tim bersangkutan itu yang tadi saya sebut di sini yang ada tim smelting itu memang dari awal sudah ada indikasi dari teman-teman ini kok awal sudah telat memasukkan daftar pemain yang seharusnya screeningnya jadwalnya tanggal berapa itu kemarin itu jadwalnya tim smelting. Betul. Ternyata telat masukkan itu ada di grup itu sudah ada. Terus waktu pertandingan kita kan sama-sama penggila futsal sih. Betul. Untuk pelaku-pelaku yang ada di tim-tim lain itu juga kan sedikit banyak. Untuk tim lain kita kayak saya misalnya untuk tim lain sebelum mulai turnamen juga cari info tim A, tim B, tim C, apalagi di grup kita itu kekuatannya berapa. Itu kan pasti kita semua masing-masing cari info. Nah, kebetulan untuk tim smelting saya sampai detik-detik terakhir itu belum dapat info pemain-pemainnya. Sampai menyerahkan di list pemain itu baru tak baca pemain-pemainnya di smelting
ada beberapa nama memang nggak asing. Mhm. Terus waktu hari H pertandingan pertama Wilmar sama Smelting, kebetulan saya sama teman-teman juga ingin tahu beberapa kekuatan mereka, jadi kita lihat di pertandingan pertama itu. Siap. Ya memang sama-sama kenal, sama-sama tahu Siap. beberapa pemain yang loh kok ada ini. Mhm. Kita ada beberapa teman-teman di tim saya dan juga saya juga ada 1-2 orang yang tahu pemain mereka. So ini harusnya masih kuliah atau masih belum bekerja di luar kuota pemain asing yang sesuai peraturan liga perusahaan. Tapi di awal itu kita ya wes lah oke wes kita sedikit tutup mata, mungkin mereka di waktu-waktu akhir ini sudah kerja di melting, jadi kita nggak sampai pikiran ke arah tidak sesuai aturannya itu. Iya. Ternyata dari selesai pertandingan itu kita juga main, di hari berikutnya ada komunikasi dengan tim Wilmar, buka komunikasi dengan kita, Mas. Ini kita ingin menemukan kayaknya ada beberapa pemain dari Smelting itu tidak bekerja di Smelting, di luar pemain asingnya. Oh iya Mas, kita sama-sama ke arah situ, cuma kita masih belum ngomong ke manajemen tentang masalah kita. Siap. Ya Mas, kalau misalnya pihak PDAM nanti melayangkan protes, nanti kita siap membarengi atau berdampingan. Soalnya case-nya sama, itu dari pihak Wilmar. Setelah pertandingan di pekan kedua, kita lakukan, kita juga ngalami yang sama, kita lawan tim yang sama waktu pemainnya juga sama waktu Smelting lawan Wilmar. Kita pastikan di situ memang ada beberapa personil pemain dari Smelting, kita yakini ada yang melanggar. Nah, akhirnya kita konsultasi dengan pihak panitia, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk agar gimana Mas, saya kan dari awal saya senang ada wadah turnamen yang judulnya Liga Perusahaan ini. Betul. Eman Mas, kalau kita sayangkan kalau misalnya dari awal nanti Liga Perusahaan ini sudah dicap tidak konsisten dengan aturan. Jadi kita komunikasi dengan pihak panitia, Mas Adit terutama itu, Mas Adit gimana ini kok judulnya Liga Perusahaan, ternyata ada tim yang menggunakan pemain yang belum bekerja di perusahaan tersebut. Siap. Terus juga ada beberapa aturan yang kita indikasikan dilanggar di situ. Nah, akhirnya kita disarankan ya Mas, untuk PDAM bisa melayangkan surat untuk pengajuan klarifikasi ke pihak melting. Kita komunikasikan lagi dengan pihak Wilmar, Mas, ini saya persiapan untuk melayangkan surat klarifikasi ke pihak panitia. Sampai gimana? Iya Mas, aku ya siap juga dengan surat dan juga bukti-bukti mereka. Kita juga nggak sekedar melayangkan surat, kita juga sudah berusaha cari informasi dari data-data pendukung untuk dilayangkan surat pengajuan untuk klarifikasi. Akhirnya kita layangkan surat itu, ternyata mereka juga melakukan tahap-tahap yang sesuai prosedur, sudah dianalisa juga data-data bukti pendukung kita, dan juga dibantu bukan dibantu ya, mereka Wilmar juga sama dengan sependapat dengan yang kita ajukan. Soalnya mereka juga mempunyai bukti-bukti sendiri. Jadi mereka sebelum kita menyiapkan bukti yang versi kita, pihak Wilmar juga punya bukti juga, data-data juga berupa data. Jadi kita bukan sekedar melayangkan protes tanpa ada bukti data. Jadi kita juga ada data yang kita siapkan, yang menurut kita juga untuk peraturan yang ada yang sudah dibuat panitia itu juga ada yang dilanggar. Gitu. Jadi Lukas kemarin memang itu sebenarnya bukan karena kita Mas, kita cari-cari alasan untuk, karena kalau masalah kualitas memang kalau dengan pemain seperti itu
dengan kualitas kita pemain-pemain yang dari kita sesuai aturan, yang murni pegawai PDAM dan juga ditambah plus 2 pemain asing. Ya mungkin memang ada beberapa kualitas mereka yang di atas teman-teman. Jadi bukan kita melayangkan surat itu bukan karena kita memang kalah kualitas dengan mereka, enggak. Cuma kita juga ingin menjaga kualitas dari turnamen ini. Betul. Jangan sampai besok ada turnamen Librus kedua atau formatnya berubah jadi liga atau apa yang judulnya Librus dan juga diselenggarakan oleh pihak yang sama nantinya ke depan bisa turnamen yang tidak berkualitas, kan kita juga sayangkan itu. Betul, iya, sayang. Kita Setuju. semua sama-sama penggiat futsal di Gresik, punya jiwa sportivitas yang sama, jadi ayo kita jaga sama-sama. Kalau kita besok di babak selanjutnya kita kalah atau apa ya, itu murni dari permainan yang ada di lapangan. Jadi itu. Betul. Bang, lalu Abang tadi belum melanjutkan. Setelah semuanya data disiapkan, kemudian melakukan upaya untuk melakukan proses protes begitu ke Panpel. Lalu kemudian sampai berlanjut kemana sehingga apa hasilnya, Bang? Iya, kemarin kalau surat layangan itu kita bukan judulnya kita bukan protes, cuma kita mohon klarifikasi aja, klarifikasi. Kalau misalnya pihak dari Smelting ternyata dengan bukti yang kita layangkan itu bisa mengklarifikasi, bisa memberikan sanggahan bahwa atau memberikan bukti-bukti bahwa mereka resmi sebagai pekerja di Smelting, kita juga nggak ada masalah, gitu loh. Kita nggak akan lu kok gini kok enggak. Kalau mereka sudah bisa memberikan bukti dari permintaan klarifikasi dari kita, itu malah jauh lebih baik dari itu. Nah, kemarin kita sudah layangkan itu, sudah ada bukti-bukti lengkap. Yang mewadah itu kan ada panitia disiplin dari turnamen Liga Perusahaan ini. Jadi murni keputusan dari panitia disiplin. Jadi kita tidak ada sangkut paut kita intervensi atau apa, enggak. Kita judulnya aja kita memberikan surat klarifikasi, bukan surat layangan protes. Oke, baik. Baik, Bang. Bang, tadi sudah diajukan klarifikasi terkait dengan beberapa pemain yang Abang tadi sebutkan. Lalu panitia disiplinnya sudah memberikan jawaban, Bang? Boleh sedikit dikasih bocoran seperti apa jawaban dari panitia disiplin futsal ini, Bang, yang kita adakan ini? Kemarin kita persuratnya itu kan secara resmi dari perusahaan, ada wadah futsalnya, ada pembina. Jadi kita layangkan surat resmi pakai kop dari perusahaan kami. Tentunya kita berharap jawaban juga resmi dari panitia liga, tidak sekedar lisan atau dalam bentuk yang format yang kurang formal. Karena mereka juga memberikan jawaban secara resmi, formal, bersurat, dan surat itu sudah di-share ke pihak kita yang mengajukan surat klarifikasi dan juga ke pihak Smelting. Sudah diberikan tembusan surat itu. Iya, jadi belum ada hasil konkretnya ya, Bang ya, hasil dari keputusan ini, Bang ya. Karena kabar yang berkembang, maaf kalau saya salah ini, sudah ada hasilnya bahwa dari 2 hasil pertandingan yang dilakukan oleh Smelting itu digugurkan. Artinya otomatis mereka juga gagal untuk melaju ke partai berikutnya. Mohon maaf kalau ini saya mendahului atau mungkin saya salah dapat informasi. Apakah betul, Bang, sudah ada keputusan yang sudah tetap begitu? Kalau dari surat resmi mereka ke pihak kita dan juga kita tanyakan juga sudah dikirim ke pihak Smelting, di pasal keputusan itu ada menyebutkan bahwa pertandingan terdahulu mereka dikenakan WO dengan skor kalah 5-0. Itu kita masih tahan juga, Mas. Kita masih tahan juga karena kita surat itu kan
masuk ke kita, tapi masih belum dipublikasikan di media sosial kita perusahaan atau media sosial yang terkait. Jadi kita juga masih menunggu dari panitia untuk diumumkan secara resminya. Jadi kita masih menahan untuk surat masuk itu kita terima. Terus langkah-langkah selanjutnya barangkali kalau ada banding atau apa kita juga masih nunggu itu, nunggu info dari pihak panitia. Siap Bang. Gitu. Saya sudah tangkap maksudnya. Jadi sebetulnya saya juga sudah dapat bocoran, tapi memang ini saya akan keep dulu di sini perbincangan kita sampai kemudian nanti ada teman-teman resmi dari Panpel berkaitan dengan itu. Bang, kalau misalnya nih ada pertanyaan begini. Bukankah ada pertandingan 1 lalu pertandingan 2 begitu? Kenapa teman-teman dari yang melakukan mencoba untuk mengklarifikasi keberadaan pemain yang dianggap ilegal dalam tanda kutip begitu Bang ya? Kenapa baru dilakukan sekarang Bang? Ini barangkali ada pertanyaan seperti itu, lalu kemudian Bang Jimmy dan kawan-kawan menjawabnya seperti apa Bang? Kita melayangkan protes itu setelah pertandingan kita lalui. Kenapa? Karena kita juga masih nunggu untuk list pemain mereka yang turun seperti apa. Kalau misalnya kita dari awal, dan juga gini Mas sebenarnya, kan dari pihak Wilmer juga sempat dapat informasi seperti itu juga kan, sempat dapat omongan seperti itu. Kenapa sih kok nunggu harus kalah dulu baru melayangkan protes. Dari pihak kan bahasanya seperti itu. Kalau bahasa langsungnya kan seperti itu. Kalah sih kok baru melayangkan protes. Kenapa sebelumnya kok belum melayangkan protes? Kita juga sebenarnya nunggu list pemain mereka turun itu, yang diturunkan itu yang terindikasi seperti itu atau enggak. Ternyata memang waktu match kita jalani ada beberapa pemain seperti itu. Dan juga ini Mas, sebenarnya screening awal itu kan harusnya pihak panitia sudah lebih jeli. Setuju. Jadi dari kejadian seperti ini, barangkali kalau besok ke depan ada turnamen seperti ini lagi yang judulnya sama, mungkin kita dari peserta yang besok kalau misalnya ada lagi kita misalnya ikut, nanti dari depannya itu kita akan lebih jeli untuk memberikan saran ke pihak panitia. Soalnya kalau turnamen antar perusahaan yang sudah pernah sebelumnya kita jalani itu, persyaratannya di Liprus kali ini itu memang cukup itu Mas, cukup longgar. Kalau sebelum-sebelumnya ada beberapa turnamen yang diikuti Perumdagiri Tirta ini yang judulnya itu pakai nama perusahaan, yang pastinya bukti-bukti konkret untuk kepegawaian itu lebih detail. Misalnya tidak sekedar hanya kartu pegawai mungkin sehari 2 hari bisa jadi. Bisa kalau dulu kita pernah ikut itu dilampirkan juga jam sostek BPJS Ketenagakerjaan atau juga SK surat kontrak dari pemain bersangkutan atau SK pengangkatan pegawai. Misalnya apa Mas, kalau di SK itu kalau misalnya turnamennya tanggal 1 Januari, katakan terus SK-nya itu mepet-mepet dari start turnamen, ini sudah terindikasi sebagai pemain dalam tanda kutip ilegal. Tapi kalau memang sudah menunjukkan bahwa pegawai yang bersangkutan itu sudah kerja paling enggak sebelum jauh-jauh ada pengumuman turnamen ini dibuka, mungkin bisa diyakinkan itu. Jadi kemarin memang kita sudah baca peraturannya, agak terlalu lunak untuk peraturan yang menunjukkan bahwa itu harus pegawai di perusahaan yang bersangkutan ditambah dua pemain asingnya itu kurang detail untuk syarat-syaratnya yang menunjukkan sebagai pegawainya itu. Beda lagi kalau turnamen klub tapi yang menangani klub itu satu perusahaan mungkin beda lagi. Jadi misalnya kita lihat di Proliga itu kan ada PLN, ada BNI atau ada instansi-instansi apa, tapi itu kan klub yang dinaungi mereka. Kalau liga perusahaan ini kan yang bertarung memang murni perusahaan. Dan itu pemainnya juga dari perusahaan tersebut. Yang dikatakan
Betul, pemain betul. pegawainya itu. Ya. Begitu. Oke, Bang. Ini mungkin pelajaran berharga untuk panpelnya ya, Bang ya. Iya. Minimal ya kita kita saya sendiri pribadi atau mungkin teman-teman yang lain mengapresiasi keberanian teman-teman panpel mengadakan turnamen semacam ini, dan ini yang pertama. Itu terus agak itu Mas, saya sedikit tambahan ini mungkin bisa mereka. Ya. Kalau bisa kita tambahan aja. Ini kan kalau judulnya sudah liga perusahaan, yang namanya perusahaan itu kan pasti bawa kebanggaan masing-masing. Betul. Jadi kita mungkin bakal all out untuk membawa nama perusahaan. Jadi Mas ya, itu harus disadari oleh pihak panitia bahwa ini turnamen ini bukan sekedar klub pemilik pribadi atau persorangan atau organisasi, tapi ini sudah nama perusahaan yang dibawa. Mungkin teman-teman di lapangan juga beda, hawanya itu untuk membawa nama perusahaan yang notabene-nya setiap hari mereka pakai alma maternya, mungkin di lapangan juga akan beda. Dan di belakang mereka tanggung jawab juga ke perusahaan. Betul. Setuju, Bang. Segera tambahan aja. Jadi panitia harap menyadari kalau misalnya semakin besok geser ke arah pertandingan puncak, mungkin tensinya juga bakal akan beda. Iya. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa ini merupakan ujian dan pelajaran terbaik untuk panpelnya. Hal-hal semacam ini sebetulnya harus betul-betul di screening dengan baik. Ada hal semacam ini di awal gitu kan ya. Tetapi kita juga mesti menyadari bahwa kadang-kadang panpel itu terlambat sebetulnya, Mas, karena mungkin mereka tidak ada informasi yang valid tentang data-data pemain ini dari mananya perseorangannya, jadi barangkali dia agak terlewati. Tapi secara keseluruhan saya mengapresiasi semuanya, timnya, panpelnya, termasuk timnya Bang Jimmy juga melakukan klarifikasi untuk kebaikan. Karena kalau tidak kita lakukan sekarang, Bang, nanti kemudian kalau misalnya ada hal-hal liga-liga semacam ini atau antar perusahaan akan berlaku sama. Jadi kalau kita tidak melakukan hal semacam ini dari sekarang mungkin, Bang. Ya. Ya, baik. Baik, Bang. Terima kasih banyak waktunya, Bang Jimmy sudah banyak meluangkan waktu ngobrolnya. Baik, Bang Jimmy. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sukses selalu buat sampean dan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.